Baik, ya kita akan melanjutkan pembahasan worksheet konsolidasiannya. Ya, kita akan memulai dari jurnal yang A. Ya. Jurnal yang A adalah penyesuaian atas kenaikan nilai investment in S ya, untuk periode mulai dari akuisisi sampai dengan awal tahun ini ya, awal tahun 2010, yaitu naik 700.000 dapat investment in S, kemudian kreditnya adalah return earnings begini 700.000. Kemudian yang B adalah selanjutnya, yang B adalah jurnal eliminasi bond payable dan investment in bond. Untuk investment in bond, ya, nilainya ada di pembukuan S 958.145, ini dieliminasi seluruhnya menjadi 0. Kemudian untuk di pembukuan bond payable ada di pembukuan P 10 juta sekian, ya, dieliminasi 10%-nya 1 juta sekian. Kemudian ada selisih ya, selisihnya ditampung di akun ya. Gain on retirement of bond 50,292 sekian. Kemudian yang C adalah mengeliminasi interest income yang ada di S 108.000, kita eliminasi semuanya. Kemudian interest expense yang ada di P ya 98.000 dieliminasi 10%, 98.000. Ada selisihnya ditampung di akun gain on retirement of bond. Sehingga di sini jumlahnya 60.000 ya. Ini adalah gain on retirement of bond 60.000 adalah totalnya ya, totalnya. Ya. Kemudian yang D ya, untuk NCI expense. Kemudian yang E untuk eliminasi equity. Yang F ya kita lewat saja, yang sudah biasa. Kemudian yang F ya, yang F eliminasi interest receivable ya 50.000, yang ada di S dieliminasi semuanya. Kemudian yang interest payable 500.000 dieliminasi 10%. Ya. Demikian untuk penyelesaian worksheetnya. Ya. Kemudian itu adalah jurnal dan worksheet di tahun pertama, artinya di tahun terjadinya pembelian obligasi ya, oleh S. Ya. Untuk periode berikutnya bagaimana, tahun yang selanjutnya bagaimana ya. Untuk selanjutnya jurnal yang dibuat oleh P dan S di bukunya masing-masing ya sama saja dengan yang tahun sebelumnya ya, polanya sama. Kemudian jurnal eliminasinya agak ada perbedaan, yaitu tidak lagi menggunakan akun constructive gain, tetapi menggunakan akun apa? Return earnings. Ya. Ini juga sama saja dengan ketika kita membahas yang intercompany aset ya, aset tetap ya, kan kalau ada unrealized ada gain on sale of asset ya, atau gain on sale of equipment misalkan, itu juga akan dimunculkan dikonsolidasi di tahun pertama saja, di tahun pembeliannya saja. Untuk selanjutnya menggunakan akun retained earnings ya. Itu kalau metode cost ya. Kemudian kita beralih ke metode ekuitas. Ya, kalau metode ekuitas ya, di pembukuannya P sendiri akan ada ya. Yang pertama yang sudah biasa dilakukan adalah mengakui bagian laba dari S, investment in S debit, credit income from S sebesar bagian labanya. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah hal yang terkait dengan obligasi, yaitu untuk mengakui mencatat constructive gain ya, yang diakui oleh konsolidasi. Kalau bagi P mencatatnya bukan sebagai constructive gain ya, ingat constructive gain hanya muncul di konsolidasi. Sedangkan di P dicatatnya sebagai ya kenaikan investment ya,
sebagaimana pengakuan laba. Investment in S debit, ya, kreditnya income from S sebesar totalnya 60.000 ya, total constructive gain-nya. Dan selanjutnya ya, P mencatat ya, disming the recognition of constructive gain ya. Ini juga mirip-mirip dengan pengakuan gain ya, kalau jual beli aset ya, kemudian ya diakui secara bertahap berdasarkan ya selisih depresiasinya ya. Kalau obligasi ini ada pengakuan ya, piecemeal the recognition of constructive gain ya, sebesar selisih interest income dan interest expense ya. Berarti jurnalnya karena direkognisi adalah membalik jurnal yang pengakuannya ya. Berarti income from S debit ya, kemudian investment in S credit sebesar selisih interest income interest expense 9.707,1. Nah, maka saldo income from S tahun 2010 saldonya menjadi berapa? Menjadi ini ya, 152.701 ditambah 60.000 dikurang 9.707, totalnya 202.994. Untuk investment in S-nya ya, perhitungannya saldo awal 5,6 juta, kenaikan ekuitas 700.000 ya, dan income from S 202.994, menjadi total nilainya 6.502.994. Nah, sekarang konsolidasinya ya, kalau menggunakan metode ekuitas ya. Ya, untuk konsolidasinya jurnalnya ya sama saja ya antara cost dengan equity, yang berbeda hanya ini ya, yang berbeda hanya kalau di ekuitas muncul income from S ya, kita eliminasi, kita debit investment in S di kredit sebesar 202.994 ya. Kemudian tentunya kalau metode ekuitas tidak ada penyesuaian atas investment in S ya, tentunya begitu ya. Untuk yang selebihnya ya, eliminasi bonus payable ini sama, eliminasi interest income interest expense sama ya, kemudian NCI expense sama, eliminasi equity as beginning sama ya, interest payable interest receivable juga sama ya, antara equity dengan cost sama ya. Kemudian kita lanjut ke kertas kerja konsolidasinya, kita fokus hanya ke yang tiga saja, tiganya hanya di, kalau di equity ada di pembukuan P ada income from S 202 dieliminasi ya, eliminasinya dengan ya investment in S ya. Ya, yang lainnya sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya di metode cost ya. Untuk tahun pertama begitu. Nah, sekarang tahun selanjutnya ya, tahun 2011 dan seterusnya ya. Maka ya, ini adalah berdasarkan ya, tabel amortisasinya. Ini saya ambil yang tahun 2011 dan saya potong ya. Maka di tahun 2011 dua kali membayar bunga, total expense 982 sekian. Kemudian amortisasinya ya 8.000 sekian, 8.000 sekian, dan carrying value bonus payable di akhir tahun 2011 ya, 10.067 sekian. Kemudian di pembukuan S ya, interest revenue terima dua kali, total 109.000 sekian. Kemudian carrying value-nya ya di akhir tahun 2011 sebesar 97.000 sekian. Ini ya yang 97 muncul di pembukuannya S, investment in bond ya. Kemudian interest revenue muncul di sini di laba
obligasinya 109. IP juga ya, bonus payable tercatat sebesar ini, 10 juta sekian ya, muncul di laporannya P, interest expense juga muncul di laporannya P. Kemudian bagaimana worksheet konsolidasinya ya. Worksheet konsolidasinya akan kita lihat ya. Kita fokus ke yang terkait dengan obligasi. Yang pertama ya, di S muncul interest income 19, di P interest expense 982, kemudian interest expense kita eliminasi semuanya, interest income dieliminasi semuanya, interest expense-nya P dieliminasi 10%. Kemudian sehingga interest income jadi 0, interest expense menjadi sekian. Kemudian yang kedua kita eliminasi bonds payable ya, dieliminasi berapa? 10%-nya ya, 1 juta sekian. Kemudian investment income dieliminasi semuanya, selisihnya ditampung di ya, selisih kredit ditampung di retained earnings begini ya. Demikian juga yang tadi ya, yang interest expense, interest income, selisihnya ditampung juga di retained earnings ya. Sehingga di sini retained earnings begininya ada penyesuaian ya, dari obligasi sebesar 50,292,9 ya. Kemudian yang ketiga adalah interest payable, interest receivable ya, Pak Ali masih juga ya. Ini di tahun 2011 ya. Sekarang kita lanjut tahun 2012 dan seterusnya ya. Ini menurut tabel yang sudah kita buat ini ya datanya ya. 2012, 2013, 2014. Nah di 2014 ya, di akhir tahun ini adalah tahun jatuh tempo ya, tahun apa, tanggal jatuh tempo, diakhirkan di tanggal jatuh tempo. Bonds payable nilainya 10 juta ya, sesuai dengan nominalnya. Kemudian investment income juga 1 juta sesuai dengan apa, nominalnya ya, 10% dari bonds payable-nya ya. Nah kita langsung ke konsolidasinya ya. Konsolidasinya bagaimana ya. Untuk 2011 ya, interest income sekian, interest expense sekian ya. Polanya sama ya, yang interest income dieliminasi semuanya ya. Interest expense-nya 10%-nya ya. Kemudian selisihnya ditampung di retained earnings begini ya. Kemudian yang kedua eliminasi ya, investment income semuanya, bonds payable ya 10%-nya. Selisihnya kemana? Retained earnings. Ya, sehingga di sini retained earnings-nya tambahan dari transaksi obligasi sebesar 39 sekian. Ya. Yang ketiga sama, interest payable, interest receivable. Ya. Kemudian di 2013 ya dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama saya langsung saja lompat ya. Di sini RE-nya penyesuaiannya turun lagi 27 sekian. Kemudian di tahun 2014 ya, di tahun 2014 maka dengan pola yang sama ya, dengan pola yang sama, hanya saja yang di 2014 ini sudah tahun terakhir, bonds payable 10 juta, 10% dieliminasi 1 juta, investment income 1 juta dieliminasi 1 juta. Baik ya, kita mencari sumber daya dulu. Baik.
Baik, ya, kita lanjutkan lagi ya. Di tahun terakhir ya, investment inputnya 1 juta menjadi 0 ya. Untuk bond payable-nya nilainya menjadi 9 juta ya. Dan sekarang ya jumlah yang dieliminasi investment input 1 juta, bonus payable 1 juta sama, sehingga tidak ada selisih lagi ya. Yang ada selisih adalah yang interest income dengan interest expense-nya masih ada selisih, tampungnya di retained earnings. Sedangkan untuk yang eliminasi bonus payable dan investment income sekarang tidak ada lagi selisih. Ya. Sehingga di sini penyesuaiannya untuk RE-nya 14.000 sekian. Ya. Ya. Nah, ya. Maka ya kita lihat ya terjadi penurunan ya, pengakuan gain setiap tahunnya ya. Dari awalnya 60.000 menjadi 50, turun lagi ya. Kemudian di 2013 27 ini menjadi 14, terakhirnya inilah yang disebut dengan apa? Ya, piecemeal di recognition of gain di pembukuannya konsolidasi ya. Untuk selanjutnya ya kita akan beralih membahas yang pembelian obligasinya yang dilakukan oleh P ya. Kalau yang sudah kita bahas tadi, yang membeli obligasi adalah S. P yang menerbitkan, kemudian S yang membeli ya. Sehingga seperti transaksi downstream ya. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau yang menerbitkan obligasi adalah anak perusahaan, kemudian dibeli oleh induknya. Ya, ini seperti seolah-olah alirannya dari bawah ke atas, upstream. Ya. Nah, kita, bagaimana caranya? Ya. Kalau untuk tahun berjalan, ya tahun terjadinya pembelian obligasi itu oleh P, maka ya jurnal eliminasinya ya, sama ya dengan kasus yang downstream tadi. Ya. Kalau kita lihat ya kalau kita ya cek lagi ya, yang pertama eliminasi bond payable investment in bond ya, selisihnya gain or loss on constructive retirement of bond. Ya. Kemudian yang kedua menghapus interest income, interest expense ya, selisihnya juga di gain or loss. Ya. Kalau di sini gain berarti gain on constructive retirement of bond. Ya. Ini kan sama juga dengan yang tadi sudah kita bahas. Ya. Yang ketiga, interest payable, interest receivable juga sama saja. Yang berbeda adalah di tahun keduanya. Ya. Nah, kalau di tahun kedua, ya, maka ya perhatikan ya, kalau ini menggunakan metode cost ya, kalau menggunakan metode cost kan, ya, yang pertama kita eliminasi bond payable dan investment in bond, selisihnya kalau metode cost kan ke retained earnings. Ya. Bedanya apa dengan yang tadi kita membahas yang downstream? Ya. Kalau downstream ya keseluruhan selisihnya, selisih bond payable dan investment in bond seluruhnya ditampung di akun retained earnings, seluruhnya untuk P. Ya. Ini kalau yang tadi yang downstream. Ya. Nah yang sekarang adalah upstream ya. Obligasi yang diterbitkan oleh S kemudian dibeli oleh P, kan arah alirannya ke atas. Nah sebagaimana pada intercompany yang aset tetap, maka kalau upstream bagaimana pelakuannya untuk P sebesar persentase kepemilikannya, sisanya untuk NCD ya. Maka berlaku juga di obligasi ya. Maka selisihnya ya, selisih bond payable dan investment
punya ini, maka yang kalau di contoh yang tadi kan 70% ya kepemilikannya P, maka 70% untuk P, yang 30% untuk NCI. Ya, bedanya di sini ya, antara yang downstream semuanya ditampung masuk ke retained earnings, sedangkan kalau upstream dibagi dua ya, untuk P besar persentase kepemilikan, misalnya NCI. Ya, seperti itu. Demikian juga ya untuk eliminasi interest income, interest expense juga sama ya, yang 70% untuk P, ya, sisanya untuk NCI sesuai dengan persentase kepemilikannya. Dan interest payable, interest expense, interest payable, interest receivable sama saja. Yang beda adalah yang ini, yang ada selisih tadi. Baik, ya sekarang bagaimana kalau equity? Metodenya equity ya. Di metode equity ya, kalau di tahun pertamanya tidak berbeda dengan yang aliran ke bawah ya. Jadi kalau di tahun pertama ya, itu dieliminasi dengan investment in bond, selisihnya gain or loss ya. Karena kan tahun pertama ya kita masih menggunakan gain or loss ya. Yang kedua interest income, interest expense juga selisihnya ke gain or loss. Yang ketiga interest payable, interest receivable. Untuk tahun berikutnya ya, tahun berikutnya bagaimana? Tahun berikutnya jurnal eliminasinya yang pertama bond payable, investment in bond ya, selisihnya kalau metode equity berarti kan selisihnya ke investment in S ya. Ya, selisihnya investment in S ya. Kemudian sebesar kepemilikannya P, sisanya untuk NCI. Ini karena upstream ya, bedanya dengan yang downstream. Kalau downstream NCI-nya nggak ada, semuanya untuk investment in S, ya, semuanya untuk P, ditampung di investment in S. Ya. Nah, kemudian ya interest income, interest expense nanti juga selisihnya ya, yang bagiannya P ke investment in S, ya, selisih sisanya untuk NCI begini. Ya. Demikian ya bagi teknik untuk jurnal eliminasi terkait dengan obligasi ya, menggunakan metode cost, menggunakan metode ekuitas ya, di tahun pertama, di tahun selanjutnya ya. Kemudian arahnya ke bawah downstream atau arahnya ke atas upstream ya. Baik, selanjutnya lanjut dengan latihan ya. Kita closing ya, sudah bisa cukupkan untuk materinya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.